waktunya berbagi solusi. Halo sahabat inisiator, selamat sore, selamat bertemu lagi bersama saya Dara di acara High Talks. Waktunya berbagi solusi, di mana lagi kalau bukan di ruang podcastnya Human Initiative yang paling kece. Nah, lebih kece lagi, kenapa? Karena di High Talks kali ini kita sudah kedatangan sahabat yang luar biasa. Keren banget nih dan pastinya menginspirasi. Siapa lagi kalau bukan Mbak Sali. Selamat datang Mbak Sali. Terima kasih Mbak. Nah, Mbak Sali ini sahabat inisiator merupakan ketua YKAI. Siapa lagi kalau bukan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ini udah terkenal banget ya sahabat inisiator. Yayasan yang memang bergerak di bidang penanganan anak, khususnya anak yang terkena kanker. Betul ya Mbak Sali ya. Dan selaku ketua, kita akan banyak tanya nanti bagaimana proses yayasan ini berdiri, ceritanya, terus kemudian juga program-programnya yang tentunya menginspirasi. Setelah tadi kita juga ngobrol-ngobrol ya sama salah satu dokter spesialis kanker anaknya. Nah, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita nih Mbak Sali. Sebelumnya makasih banyak sudah berkenan hadir. Sudah mau berbagi di ruang High Talks-nya Human Initiative. Sama-sama, terima kasih juga diundang. senang sekali kami justru bisa bertemu, bisa hadir. Semoga selalu sehat ya Mbak Sali. Mbak Sali, tadi Dara sudah coba kenalkan ke sahabat inisiator. Kita biasanya nyapanya sahabat inisiator nih Mbak Sali untuk pendengarnya Human Initiative. Nah, mau tahu nih Mbak Sali, pertama-tama YKAI itu apa? Terus kemudian seperti apa proses bekerjanya? Mungkin itu dulu deh pertanyaan awalnya. Boleh dijelaskan? Terima kasih Mbak Dara, terima kasih sahabat inisiator. Yayasan Kanker Anak Indonesia merupakan suatu organisasi nirlaba dan independen. Kami fokus kepada bantuan kepada anak-anak dengan kanker dari keluarga prasejahtera. Kami juga terdaftar di Childhood Cancer International, sehingga kami boleh diberikan pengarahan dari internasional untuk masalah-masalah yang terjadi seputar dengan kanker. Yayasan Kanker Anak Indonesia sendiri sejak 2010 sudah fokus kepada bantuan kepada anak-anak dengan kanker, tapi pada saat itu namanya masih belum YKAI, tetapi Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Fokus kepada bantuan dengan anak-anak, kita mulai bekerja sama dengan beberapa yayasan, belajar banyak dari beberapa yayasan yang sudah terdahulu memulai. Kami belajar dari para dokter, dari suster, dan juga dari pasien-pasien orang tua yang memang saat itu sudah tergabung. Sampai akhirnya 4 tahun yang lalu kita memulai nama dengan nama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi 4 tahun ini kita sudah merubah, tapi juga fokus yang sama, bantuan yang sama, dan tentunya untuk anak-anak dengan kanker di Indonesia. Cara kerjanya, kami bekerja sama dengan para dokter, dengan para suster, dan pihak-pihak rumah sakit yang memang fokus kepada anak-anak yang memerlukan. Cara kerjanya unik karena memang banyak hal yang kita belajar setiap hari Mbak Dara, karena pengobatan kanker itu ternyata luas sekali ya, sangat banyak aspek. Bukan hanya pengobatannya itu sendiri, tapi bagaimana keluarga-keluarga itu mereka datang dari lingkungan, dari keadaan sosial yang sangat-sangat perlu mendapatkan perhatian. Oke, dari 2010 tadi ya Mbak ya. 2010 boleh diceritain nggak Mbak Sali? Kenapa sih waktu itu awalnya mungkin motivasinya bisa tercetus gitu ya nih Mbak Sali selaku foundernya juga kan gitu. Gimana ceritanya waktu itu Mbak? Banyak pertanyaan seperti ini. Kenapa kanker? Kenapa kanker tidak anak? Yang lain gitu. Mungkin jadi, ada behind the scene-nya atau story. Sebetulnya
saya berangkat dari rasa ucapan syukur karena keluarga saya sehat. Jadi mungkin tercetus untuk bisa memberikan sedikit bantuan buat anak-anak khususnya, karena memang sebagai seorang ibu mungkin panggilan saya atau mungkin jalannya memang untuk ya anak-anak. Senang juga sama anak-anak ya Mbak ya. Jadi tidak pernah direncanakan, berjalan begitu saja. Tapi saya pribadi bertemu dengan YKAKI, yayasan yang fokus kepada kanker tapi rumah singgah bentuknya. Dari situ saya belajar banyak sekali dari YKAKI. Bagaimana membantu, bukan menangani ya, membantu. Jadi sedikit yang bisa saya lakukan itu saya berikan untuk anak-anak dengan kanker. Jadi setelah bertemu dengan YKAKI, akhirnya mengubahkan cara pikir saya. Jadi 2004 sebetulnya kita udah mulai kegiatan anak-anak, kegiatan sosial khusus buat anak-anak ke panti asuhan. Nanti ketemu anak-anak di jalan yang maaf sumbing atau mungkin memerlukan bantuan apapun. Jadi bukan anak-anak yang sakit, tapi apapun yang kita yang saya temui setiap bulannya gitu. Saya, teman-teman dan keluarga, sampai akhirnya 2009 ketemu dengan YKAKI tadi, terus belajar dan memutuskan untuk fokus kepada anak-anak dengan kanker. Nah dari situ mulailah bertemu dengan dokter-dokter yang luar biasa, bertemu dengan ya tentunya YKAKI yang banyak membimbing saya sampai bisa berjalan sendiri. Jadi awalnya seperti itu Mbak. Jadi kegiatan sosialnya itu untuk anak-anak kenapa kanker yang mungkin memang sudah jalannya. Memang banyak juga sih pertanyaan seperti itu. Kadang-kadang saya juga pikir gini, iya ya, untuk bisa mendampingi atau membantu anak-anak dengan kanker itu sulit ya, karena pengobatan yang panjang, kemudian prosesnya juga luar biasa, menghadapi mereka yang sangat kuat itu tidak mudah gitu. Dan masalah complicated lainnya sangat tidak mudah. Saya sering nangis, saya sering stres sendiri. Tapi kalau saya pada saat itu ada keinginan saya untuk berhenti, mungkin ganti haluan dengan problem yang lain. Tapi saya lihat anak-anak di rumah sakit, saya lihat mereka bagaimana orang tua berjuang untuk anak-anaknya. Saya juga nggak akan mungkin bisa stop begitu saja. Sampai akhirnya kemudian dengan ketekunan itu didampingi oleh dan dibantu oleh volunteer, pemerhati, keluarga, sahabat awalnya. Akhirnya kita bisa bergandengan tangan, karena memang kalau sendiri nggak bisa ya, pasti harus ada teman-teman untuk kita bisa sama-sama mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Dan berarti momen-momen masuk ke rumah sakit, berkunjung, mendengarkan anak ataupun orang tua itu di awal-awal itu ya perjuangan yang luar biasa. Pertama kali saya ketemu dengan YKAKI rumah singgah, saya nggak bisa tidur 2 minggu. Kenapa Mbak? Ya, karena saya belum pernah melihat anak-anak sakit seperti itu sebelumnya gitu. Jadi ternyata bukan hanya pengobatannya yang berat, tapi bagaimana mereka berjuang itu luar biasa. Dan maaf, ada beberapa hal yang secara fisik juga membuat kita nggak tega kan. Tapi mungkin saya tersentuh itu karena sebagai orang tua saya ingin membayangkan perjuangan orang tua itu seperti apa. Itu sih awalnya Mbak Dara. Itu jadi penyemangat banget berarti ya, ketemu mereka jadi obat rasanya ya Mbak ya. Betul. Kalau sekarang YKAI ya, tadinya kan Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Sekarang berubah YKAI semenjak 2016 tadi ya. Itu 2018, mohon maaf. Sekarang kalau boleh tahu visi misi YKAI apa Mbak Sali? Visinya kita mewujudkan senyum sehat anak Indonesia, karena memang untuk bisa bergandengan tangan dengan semua donatur, pemerhati, teman-teman
teman, sahabat ya untuk kesembuhan anak-anak. Tentunya bagaimana mereka bisa sembuh, tentunya ada senyum-senyum yang kita harapkan bisa terlihat. Nah, itu visi YKAI. Kemudian misinya selain kita membantu pengobatan, tentunya kita mau mengajak masyarakat untuk peduli kepada masalah kanker dengan anak, kemudian bekerja sama dengan para banyak pihak, kemudian memberikan edukasi bagaimana kanker anak ini bisa menjadi perhatian buat kita, khususnya buat orang-orang awam yang belum mengetahui. Karena kan selama ini kita pikir bahwa kanker itu hanya pada orang dewasa, tapi ternyata cukup banyak juga. Kita sejak 2010 kita sudah memberikan bantuan lebih dari 5.000 anak dengan kanker dalam bentuk pengobatan, dalam bentuk memberikan mereka makanan sehat, pampers, vitamin, bantuan-bantuan lainnya. Itu yang jadi beragam sekali ya, visi dan misinya diejawantahkan dalam program-program YKAI yang begitu beragam juga ya Mbak Sali. Berarti penerima manfaat YKAI ini nggak cuma si anak ya Mbak Sali? Betul. Ada orang tuanya juga, kemudian juga publik secara umum ya. Tadi juga banyak juga ada program-program edukasinya ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, dari program-program yang ada di YKAI ini, bagaimana sih Mbak treatment kanker yang selama ini dilaksanakan oleh YKAI itu sendiri? Mungkin program lebih detailnya ya yang dilaksanakan YKAI. Program kita yang pertama adalah memberikan bantuan obat-obatan. Jadi apa yang mereka tidak bisa dapatkan dari BPJS atau mungkin apa yang mereka tidak dapatkan dari rumah sakit, kita berusaha membantu. Banyak hal mungkin yang kita tidak bisa mengharapkan pemerintah untuk langsung cover semua. Justru yayasan-yayasan ini bagian dari pekerjaan yang harus kita sama-sama lakukan sebagai sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia. Kita mau memberikan sumbangsi kita kepada bangsa Indonesia sehingga kita bisa membantu sedikit dari apa yang dibutuhkan dari anak-anak. Itu program yang pertama. Program yang kedua transportasi. Kita bisa bekerja sama dengan beberapa pihak untuk bisa kelangsungan anak-anak yang membutuhkan program transportasi ini. Kemudian yang ketiga family support. Jadi family support. Jadi tidak hanya anak-anak saja yang dibantu, tapi para orang tuanya, seperti edukasi. Kemudian ada program curhat you, ada program-program untuk dimana mereka juga bisa terhibur gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang kita bisa mengajak orang tua bisa cerita, bisa ngobrol, bisa jalan-jalan juga dengan bantuan dari donatur dan pemerhati yang mengundang mereka. Jadi banyak hal yang memang kita berusaha menjadi bagian dari perjalanan kesembuhan anak-anak bersama dengan orang tua. Kemudian yang baru-baru ini adalah yang luar biasa diberikan oleh para donatur dan pemerhati, yaitu pendidikan. Jadi mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka melalui paket B dan paket C, melalui homeschooling. Jadi ada program pendidikannya juga untuk anak-anak pengidap kanker ini ya betul. Wow, menarik. Tadi ada di belakang layar juga kita sempat cerita ya Mbak Sali, ada semacam proses pembuatan karya seni dari orang tua si anak. Itu salah satu programnya YKAI juga tuh Mbak Sali. Betul. Boleh ceritakan nggak Mbak Sali aktivitasnya ngapain aja? Belajar memasak Mbak. Oh, belajar memasak juga. Wow. Belajar masak, belajar prakarya. Ini buat orang tuanya atau orang tua juga? Okay. Orang tua dan anak sih sebetulnya. Oh, jadi anaknya juga dilibatkan. Jadi IG Live mungkin bisa dicek di Instagram Kanker Anak Indonesia. Ada beberapa program dan juga di YouTube Yayasan Kanker Anak Indonesia ada banyak kegiatan yang memang dikhususkan juga bukan hanya anak tapi orang tua juga. Jadi lebih ke family support. Family support ya. Dan itu tadi mulai dari obat-obatan programnya, terus ada transportasi juga. Ini betul.
transportasi itu ini ya Mbak, menyiapkan sarana untuk mereka bisa mengakses fasilitas Iya, kesehatan. betul. Jadi mereka yang mau berobat ke rumah sakit dan mereka yang mau pulang dari rumah sakit ke rumah mereka masing-masing. Oh, oke. Wow, luar biasa. Mbak, mau tahu Mbak, sekarang concernnya berarti YKAI itu ada di daerah Jabodetabek ya Mbak? Jabodetabek. Untuk pengobatan kita juga Jabodetabek. membantu yang ada di luar. Oh, di luar Jabodetabek Iya. juga sudah Iya. mulai mencakup ya Mbak? Iya. Wow, itu kalau boleh tahu Mbak, berarti ada semacam manajemen volunteernya ya? Gimana sih Betul. Mbak untuk memanage volunteer yang luar biasa ini mau membantu YKI dan anak-anak kanker khususnya ya Mbak ya? Ya, dalam hal ini banyak volunteer, banyak juga program yang kita butuhkan. Kita sosialisasikan, kemudian program-program itu kita bentuk dan dengan kesepakatan bersama dengan para volunteer banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti dengan para psikolog atau para konselor, mereka bisa punya kesempatan untuk bisa curhat seperti curhat you. Iya. Jadi itu yang penting karena anak-anak, bukan hanya anak-anak, orang tua juga pasti punya kendala atau hal-hal yang memang sebagai orang tua mengalami masalah, kemudian butuh cerita, butuh tempat cerita. Nah, ini program ini jalan. Kemudian volunteer yang mengajarkan anak-anak melukis, menggambar, kemudian anak-anak yang perlu kebutuhan yang lain, les bahasa Inggris. Terus kemudian banyak anak-anak juga yang ingin jalan-jalan gitu ya. Sayangnya pandemi ini kan memang tidak bisa dilakukan. Tapi sebelumnya kegiatannya cukup padat karena kembali lagi terima kasih buat donatur dan volunteer yang luar biasa, pemerhati juga luar biasa, bisa memikirkan anak-anak. Beragam banget berarti volunteernya YKI ya Mbak. Mulai dari anak-anak mudanya sampai yang expert-expertnya juga ada ya Mbak Sali ya. Bahkan dari volunteer itu ada yang bisa menjahit, kemudian ada yang bisa membuat selimut gitu. Jadi mereka luar biasa gitu, selimut yang mereka buat itu diberikan buat anak-anak, kemudian topi, rajutan. Jadi bukan hanya melukis, tapi merajut dan juga memberikan apa yang mereka sudah lakukan untuk anak-anak. Luar Keren biasa. banget volunteer YKI, salut banget berarti. Maksudnya mereka meluangkan waktu dengan segala yang mereka punya gitu ya, dan nggak dibatasi ya Mbak sama YKI apa yang mau dilakukan, bisa kontribusi apapun. Iya, dengan senang hati karena kebutuhannya kan memang, mohon maaf, bukan hanya uang saja, tapi bagaimana kemampuan, skill, kemudian yang juga menjadi hiburan tentunya. Betul. Karena kan kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa tatap muka, tapi melalui kita maksimalkan dengan Instagram Live atau webinar atau mungkin yang tadi curhat selalu itu ada kita sedia. bisa bikin schedule untuk mereka bisa ngobrol masing-masing ya. Jadi itu yang keren banget deh, volunteer untuk perhatiannya. Iya, makanya ini luar biasa banget volunteernya YKI. Dan tadi banyak cerita juga seputar anak-anak pengidap kankernya di rumah sakitnya, terus kemudian aktivitas orang tuanya juga yang tadi mohon maaf juga dikasih tahu ya sama Mbak Sali ya, rata-rata memang sangat butuh dukungan gitu ya Mbak Sali ya. Berarti banyak banget Mbak Sali suka dukanya dalam proses penanganan kanker pada anak ini, khususnya dari YKI Mbak Sali. Mau dong Mbak Sali diceritain Mbak Sali, apa sih suka duka penanganan kanker pada pasien kanker anak ya Mbak Sali yang pernah ditangani? Ya, mungkin dukanya ya pada saat kita kehilangan mereka, pada saat kita sudah menjalin hubungan yang seperti keluarga, tapi ternyata keadaan mengharuskan kita bisa melepaskan, mengikhlaskan mereka. Dukanya ya tentunya kesembuhan mereka ya. Banyak anak-anak yang
kita jemput Iya. dari daerah atau kita jemput di bandara ataupun yang mereka datang ke Jakarta untuk pengobatan dengan angkutan umum apapun yang berusaha kita bantu. Dari mereka datang sampai dengan hari ini mereka menjadi survivor, itu tentunya menjadi sukacita buat kita semua ya, bukan hanya saya tapi semua pengurus, semua staf dan semua donatur yang sudah memberikan bantuan yang maksimal. Jadi bantuan-bantuan ini kan kita terbuka juga buat para teman-teman donatur secara pribadi. Ada banyak anak-anak yang memang membutuhkan ekstra di luar dari program-program ini. Nah itu pada saat mereka sembuh, pada saat mereka bisa tersenyum, itu sukacita yang luar biasa. Bahkan melihat perjuangan mereka yang semangat untuk berobat, untuk mau hadir, gitu ya. Tidak mudah ya pengobatan ini, luar biasa, penuh dengan perjuangan ya. Apalagi tadi yang dari lokasi yang jauh-jauh ya Mbak. Betul. Jadi tertular juga gitu melihat mereka semangat, jadi makin semangat juga ya. Ada satu pasien Alisa dari Ciamis itu kita jemput. Ya, Ciamis. Pengobatannya ke Jakarta, ke Bandung. Ke Bandung. Kemudian mohon maaf waktu itu secara fisik anak 7 bulan, tapi masih kecil tumor otot ya, jadi mukanya dipenuhi dengan cairan bukan cairan tapi yang daging yang bergelantungan gitu ya. Oke. Saya sendiri juga takut waktu kita ketemu, apalagi waktu itu saya baru ya. Tapi saya datang ke Bandung, ketemu sama anak ini di Bandung, mendapatkan referensi dari dokter di Jakarta, kemudian kita bertemu di sana. Itu luar biasa ya, kira-kira mungkin itu 8 tahun yang lalu. Dari situ terus saya sama orang tuanya tuh seperti keluarga lah, karena ya sama-sama kita bareng-bareng untuk kesembuhan anak ini. Dan sekarang sudah pintar sekali, udah pintar ngaji, pokoknya selalu laporan, Ibu aku udah bisa ngaji. Udah usia berapa berarti? Sekarang kelas 2 di madrasah. Keren banget. Masya Allah, udah dinyatakan sembuh. Sembuh. Dan maaf yang mental sebelumnya itu ya mungkin 70% hilang. Wow. Masih ada sisa-sisanya, tapi luar biasa. Itu juga bantuan juga dari beberapa donatur yang ada di Bandung yang saya sendiri juga tidak begitu mengenal, dan juga dokter yang merawat anak ini sampai hari ini cantik dan sudah tidak berobat lagi. Udah lepas pengobatan medisnya. Iya, sudah lepas. Itu satu dari sekian banyak cerita pastinya ya. Betul. Luar biasa. Makin merinding nih, makin semangat banget ngedenger cerita-cerita YKAI ya. Mbak, terakhir Mbak mau tanya juga Mbak, bagaimana aktivitas relawan YKAI ini itu sendiri Mbak dalam proses pendampingan? Maksudnya sekarang tadinya seperti apa? Terus kemudian sekarang kan pandemi ya. Mungkin tadi juga udah dijelaskan secara ringkas juga ya kalau ada IG Live, lewat IG Live gitu. Tapi sebelum pandemi itu biasanya relawan-relawan YKAI itu ngapain aja? Gitu. Mereka berkunjung ke rumah sakit, kemudian ada beberapa kegiatan juga yang kita lakukan di luar. Sejak pandemi ya tentunya terbatas, jadi melalui Zoom, melalui webinar, dan melalui kesempatan-kesempatan seperti Instagram Live tersebut. Jadi sangat berbeda sekali kan keadaannya, tapi akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik karena memang ada konsistensi dari para volunteer tersebut. Mereka punya hati, mereka punya waktu, mereka bisa memberikan kesempatan untuk tetap adik-adik juga nggak putus dalam pengajaran, pengobatan, dan juga penghiburan ya. Karena kan mereka juga ada bosan di rumah, bosan sekolah juga. Dan banyak dari mereka yang sekolahnya tertunda pada saat pengobatan, sehingga kegiatan yang dari volunteer itu sangat membantu. Wow, beragam banget aktivitasnya. Betul. Dan adik-adik ini Mbak
sekarang penerima manfaat kita YKAI yang adik-adik pengidap kanker ini rata-rata di usia sudah mulai pelajar, sudah mulai sekolah, atau justru banyaknya yang masih belum sekolah, Mbak? Beragam ya, karena kan luas, kanker benar-benar anak luas. itu dari bayi sampai dengan 18 tahun. Jadi banyak pasien, banget ya. Dan beberapa sih yang teenager juga memang yang sudah survivor, dan kita punya 7 pejuang hebat yang sudah survive, yang memberikan bantuan semangat buat adik-adik yang masih berobat. Oh, jadi 7 orang ini sudah dinyatakan sembuh, pernah jadi penerima manfaatnya YKAI, dan sekarang mereka yang mengabdi untuk membantu. Jadi mereka belajar public speaking dari seorang volunteer yang luar biasa, Mbak Arleta namanya. Jadi mereka diajar public speaking, mereka diajar untuk bikin podcast seperti ini. Juga saling interview gitu. Nah, 7 pejuang inilah yang sering kita ajak untuk memberi semangat buat adik-adik. Justru di masa pandemi ini mereka bisa terbentuk gitu. Sebelumnya belum ada. Jadi 7 anak ini yang luar biasa membantu program-program kita dan memberikan semangat, contoh bahwa ayo kita pasti bisa sembuh, ayo kita pasti bisa sekolah, bisa maju. Wow, luar biasa, merinding. Dan gak menutup kemungkinan nanti ada 7, 14, 20, banyak lagi anak-anak lainnya. Semoga kita bisa lebih banyak memberikan semangat untuk mereka bisa gabung gitu. Pasti dan pasti harapannya juga YKAI bisa terus menerus ada gitu ya, untuk makin melebarkan sayap, membantu lebih banyak adik-adik kita yang mengidap kanker ya, Mbak Sali ya. Mbak Sali, mau dong terakhir memotivasi kita nih, sahabat inisiator juga, anak muda yang nggak cuma anak muda sih Mbak Sali ya, ada juga bapak ibu, semua deh pokoknya, semua kalangan usia nih sahabat inisiator bisa nggak ini Mbak Sali minta semangatnya, minta motivasinya biar kita bisa menemukan passion kita gitu, seperti Mbak Sali yang akhirnya suka banget kan sama dunia anak dan menemukan jalannya di sini gitu. Kita bisa juga menjadi versi inspiratif versi diri kita sendiri kayak gitu. Iya. Yang pertama sih yang mungkin saya bisa sampaikan adalah kita punya hati yang mengucap syukur. Jadi dengan ucapan syukur itu kita bisa melihat sekeliling kita ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Nggak mesti harus selalu yang besar, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi contohnya kayak seperti saya gitu dulu, mungkin kalau dipilih-pilih maunya charity-nya mungkin bisa melakukannya untuk anak-anak yang nggak rumit-rumit gitu ya. Tapi ternyata panggilan itu, jalannya itu kepada anak-anak dengan kanker. Kita nggak bisa pilih. Jadi apa yang bisa kita lakukan, walaupun kecil, ayo kita lakukan. Apalagi anak-anak muda, anak-anak milenial, mungkin lebih banyak waktu untuk bisa browsing, untuk bisa melihat banyak contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan untuk anak-anak, bukan hanya dengan kanker ya, tapi dari berbagai masalah polemik yang ada mengenai anak-anak, mengenai keadaan sosial di bangsa ini. Mulailah buka mata, mulailah melihat bahwa hidup itu gak cuma melulu untuk diri sendiri ya, melakukan hal kecil aja untuk bisa dapat memberikan kontribusi yang nantinya pasti akan lebih besar lagi pada saat kita menekuninya. Gitu Mbak Dara. Bersyukur mulai dari yang paling kecil yang kita mampu dan terus konsisten semangat itu tadi ya Mbak. Oke, luar biasa, makasih banyak Mbak Salias, ini luar biasa sekali, banyak banget inspirasi yang kita dapat dari diskusi sore ini dengan YKAI pastinya. Semoga kita bisa terus berkolaborasi, saling menyemangati, dan sama betul-betul selalu update juga nih konten-konten edukasinya YKAI seputar kanker anak. Sahabat inisiator bisa juga cek YouTube-nya ya Mbak ya. Betul. Nama YouTube-nya apa Mbak? Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, itu bisa dicari sahabat inisiator. Di situ aku udah searching juga dan banyak banget seputar kanker, isu seputar kanker yang bisa
jadi penambah wawasan kita ya, karena nyatanya seperti yang tadi kita sudah dengar dari Dokter Tanti, kalau kanker itu juga kita perlu juga belajar seputar kanker juga, meskipun tidak ada yang mengidap kanker mungkin di sekitar kita gitu ya, tapi kita perlu tahu. Dan pas banget YouTube YKAI banyak banget pengetahuan yang bisa digali dari sana. Sekali lagi makasih banyak Mbak Sari atas waktunya, semoga selalu sehat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, sahabat inisiator, aku juga pamit. Makasih banyak, sampai jumpa lagi di High Talks episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.